Halo, yes, gue Dewi kembali lagi di layar YouTube untuk ngobrolin tentang wewangian lagi. Buat lo yang belum subscribe, pertama kali nih, kayak udah sekian lama gue nggak pernah ngomongin masalah subscribe. Kalau emang lo suka mendengarkan obrolan seputar wewangian, terutama ya review tentang wewangian, lately banyakan wewangian lokal, juga wewangian designer, niche, sometimes home fragrance, sekarang juga ngobrol aneka rupa. Ya, kalau emang lu suka style gue, cara gue menyampaikannya, jangan lupa di subscribe karena kadang suka kelupaan, oke? Oke, untuk video kali ini sebenarnya gue tuh sambil lagi nyusun materi untuk list gue selanjutnya. Terus gue pikir, ini kayaknya seru deh. Jadi gue pengen ngobrolin, dulu gue pernah bikin series file trial gitu ya. Nah, atau nyobain vial. Jadi kita gue ngetes vial, terus menurut gue gimana. Yes, jadi gue pengen obrolin wewangian dari The Promising atau kayaknya menarik nih di 2022 untuk gue explore lebih lanjut, yaitu wewangian dari Oaken Lab. Di sini gue hanya punya satu exploration set yang mereka keluarkan dari Oaken Lab. Jadi buat lo yang penasaran atau mungkin lo yang udah coba, kita bisa sharing opini di sini, mungkin di kolom komen, atau yes, ayo kita obrolin tentang Oaken Lab. Oke, kenapa gue ngomonginnya Oaken Lab? Ya karena somehow gue kayak pengen aja ngomongnya Oaken Lab. Kayak nuansa vintage aja Oaken Lab. Bukan Oaken Lab, I don't know. Kemungkinan ngomongnya Oaken Lab. Tapi gue akan terbiasa dengan ngomonginnya dengan cara gue Oaken Lab. And then gue sebenarnya nggak begitu banyak tahu background stories dari brand yang satu ini. Yang gue tahu dia udah mulai eksis dari 2016 di kerpaan gue. Terus habis itu dia juga kayaknya pertamanya memulainya I don't know, kayaknya dari grooming, produk grooming juga ya. Well, dia ada selain produk-produk perfume, dia juga ada body care, room scent, juga grooming. Nah, ini groomingnya, produk groomingnya ini kayaknya lebih mengarah ke grooming untuk laki-laki ya, Bo. Untuk produk-produk body care, terus room scent ya, gue belum coba. Kekepoan gue itu awalnya adalah dari udah banyak banget yang komen sih, ayo review Oaken Lab, ayo review Oaken Lab, what do I think about Oaken Lab. Pastinya itu ngebuat gue penasaran. Terus berhubung ya gue itu percaya kalau parfum itu adalah jodoh-jodohan, dan kadang berjodoh kadang enggak, kadang ketemu pun pada saat itu belum ada belum ada chemistry-nya, tau-taunya nanti ada chemistry-nya. Nah, ini Oaken Lab waktu dari awal, dari dulu tuh udah ditanya-tanyain dulu, gue tuh kayak agak mikir gitu, karena kayak gue agak worry kalau wanginya itu terlalu bernuansa essential oils. Makin ke belakang gue itu baru mulai bener-bener gue coba deh gitu. Itu di tahun 2021, tahun lalu gitu. Dan gue lihat kayaknya kok gue coba buka, kalau nggak salah gue lupa deh, Tokpednya or something gitu ya. Gue ngeliat kayaknya kok orang pada banyak yang beli yang Sanctum gitu. Dan gue cobalah si Sanctum ini. Gue memulainya dari berkenalan dengan si Sanctum. Oke, gitu. Dan akhirnya gue baru sadar dan baru tahu kalau Oaken Lab mengeluarkan yang seperti ini, exploration set. Oke. Ini imut, unyu-unyu, kenyas-kenyas. Sekarang ya tangan gue gede sih, tangan gue sama muka gue hampir sama gedenya. Nah, ini nih sekecil ini gitu. Ini kecil. Ini adalah discovery set versi Oaken Lab yang isinya ada 6 fragrance yang mereka keluarkan seperti ini. Tuh. Tampilannya dari depan. Oke, baiklah. Dari depan ke kiri kita putar-putar dulu. Oke, seperti ini. Oke. Terus habis itu gini. Terus atasnya ada logo Oaken Lab-nya. Bawahnya kosong sih, biasa gitu. Nah, dibukanya tuh kayak tempat Rocky, Bo, gitu. Ya. Terus isinya tuh juga kayak Rocky gitu. Kayak, untung nggak pecah, Bo. Yes, isinya ada 6 vial-vial dari Oaken Lab gitu. Ini yang
kayaknya dia semuanya sih, setahu gue ini semua fragrances yang mereka punya ada 6. Ini gue takut ngejatohin, Bo. Gue takut ngejatuhin. Jadi ini tuh si Oaken Lab ini untuk fragrancesnya dia tuh ada kemasan 50 ml yang harganya 799.000. Terus ada yang 10 ml atau travel size-nya itu dihargai 299. Sementara untuk yang set yang kayak gue ini dia jual dengan 399.000 atau 400.000. Nah, karena emang gue suka mengeksplorasi wangian, it's a catch for me untuk mengeluarkan 400.000 setelah gue mencoba si Sanctum. Kayak oh, oke, quality wise ternyata mengikuti nih gitu. Terus akhirnya gue cobalah beli sih di exploration setnya yang isinya ini berapa mil ya? Nanti gue tulis deh di sini as always. Kayaknya sih 2 mil. Ini per 2 mil gitu. Jadi dapat 6 ya. Nah, apa yang pengen gue omongin? Wait. Background story sedikit doang yang gue dari research gue yang cetek sangat gitu ya. Jadi Oaken Lab ini didesain and crafted in-house. Jadi kayaknya ownernya atau pokoknya perfumernya bekerja juga di dalam, jadi in-house, bukan ngambil perfumer dari luar. The owner atau the team di dalam situ adalah in-house perfumer juga gitu. Terus dia juga menggunakan natural extract, juga aroma molecules, jadi juga menggunakan aroma sintetik yang diinfuse juga ke dalam produk-produk grooming, body care, and home fragrances mereka gitu. Home fragrancesnya juga jadi menarik ya gitu. Dan ya wanginya selaras, seirama gitu ya. Jadi yang ada aroma Sanctum ya Sanctumnya banyak gitu untuk beberapa produknya. Oke, baiklah, itu aja, kita langsung ngebahas. Jadi gue mau mulai dari mana dulu ya. Tadi gue udah belum ngeliatin ya ininya, kemasannya seperti Apose gitu untuk si vial-vialnya. Jadi vial-vialnya itu seperti ini. Kebalik nggak? Oke, dia tanpa tutup ya, vial-vialnya tanpa tutup. Nih, tapi botolnya udah botol kaca, so untung aja gue nggak mecahin. Dan ini udah beberapa kali gue spray, gue coba-coba. Di sini gue udah punya blotter yang udah gue spray. Jadi kita pertama ngomongin tentang si Sanctum dulu deh gitu. Menurut gue si Sanctum itu gue bisa memahami dari pertama gue sniff gitu. Kenapa itu termasuk yang pleasing atau jadi kayak kesannya bestseller. Gue nggak tahu emang iya bestseller atau tidak. Tapi gue ngerti kenapa banyak nyantol ke orang-orang. Dan banyak di kayak, ya gimana ya bilangnya, ya versatile lah intinya. Dan walaupun kayak arah-arahnya brand ini cenderung ke arah produk yang ditujukan untuk cowok, dan juga ada beberapa perfumnya juga yang memang kinda manly gitu ya. Tapi untuk Sanctum ini dengan nuansa naturalnya itu masih sangat wearable buat cewek-cewek yang memang nggak fokus untuk wangi-wangi yang sweet floral scent gitu. Wanginya Sanctum itu seperti apa? Sanctum itu wanginya kayak wangi woody, tapi woody-nya tuh yang effortless. Jadi bukan woody yang dark, bukan woody yang tebal. Woody-nya itu yang aromatic woody yang tipis, kayak ada cedarwood di situ. Terus abis itu ada sandalwood-nya juga. Ya, so of course gue begitu membaca ada sandalwood kayaknya gue udah ngebayangin, oh oke, arah-arahnya tuh yang arah light wood, bukan yang kayak agarwood atau mahogany atau ebony gitu ya, atau oak gitu malah somehow gitu. Tapi ini lebih yang wangi woody yang light linger gitu. Terus to be honest, Sanctum ini berkesan bersih, clean di hidung gue. Slightly ada floralnya, aroma floralnya itu somehow kayak mungkin ketemu dengan nuansa sandalwood, jadi berkesan agak soapy di hidung gue. Ini bener-bener my impression kalau di hidung gue kayak ada, iya gue ngerti banget pada saat gue cium di blotter, wangi kertasnya tuh tambah kayak di emphasize gitu, kayak ada wangi kertas, kalau kita kertas baru gitu, kayak kalau ada buku baru kita buka, nah itu wangi, ya sebenarnya kertas itu kan dari kayu ya gitu, dan kayak wangi kertas gitu. Ini wanginya gue ngerti banget kenapa sangat menarik buat banyak orang. Terus dari Sanctum ini juga makanya kayak gue layak eksplorasi untuk Oaken Lab. Kenapa? Menurut gue nuansanya itu nuansa naturalnya keluar. Jadi buat lo yang suka dengan aroma wewangian atau parfum yang berkesan perfumey, kayak lo mungkin ya
let's say kayak Versace Eros, kayak Dior Sauvage, yang ada Ambroxan, yang main-main ke arah ya perfumey gitu ya. Ini agak mungkin lu perlu pelajari sedikit arah wanginya. Tapi buat lu yang memang suka nuansa wangi yang berkesan naturalis, yang berkesan tuh blend to the skin, yang kayak blend to the nature gitu ya, apa sih pokoknya menyatu lah gitu dengan wangi yang memang asalnya dari alam. I think you gonna like this brand. Apalagi buat hidung-hidung orang-orang Indonesia, ini wangi-wangi yang cukup familiar gitu, kayak wangi cendana, terus wanginya ada slightly tadi ada wangi jasmine, kertas. Menurut gue menarik gitu, berawal dari Sanctum. Terus untuk SPL-nya, to be honest buat gue belum yang sampai nyobain full wear berkali-kali yang sampai gue detailin no. Tapi sependek hidung gue mencium gitu, wanginya termasuk yang moderate to long last, tapi bukan yang beastie gitu. Cuman wanginya cukup apa ya, relaxing untuk si Sanctum ini. Oke. Berikutnya ada Far Afield. Ya, tampilannya masih tetap sama kayak gini nih tampilannya. Oke. Masih tetap sama, kebalik nggak sih kalau gue nunjukin nggak ya? Tetap nggak pede. Oke, tampilannya masih tetap sama dengan yang Sanctum. Ini cuman wanginya cenderung kayak dewy gitu, wangi green yang dewy. Lebih tipis wanginya dibandingin yang si Sanctum. Apa ya, kayak gue bisa mengcapture aromanya tuh nggak begitu lama, entah mungkin hidung gue yang agak fatigue atau kecapean nyiuminnya, tapi buat gue wanginya tipis-tipis lah, jadi kayak it doesn't project that much to on my skin also gitu. Notesnya very simple, ada aqua, cedarwood, and citrus gitu, very simple, tapi to be honest wanginya tidak sesimpel itu. Terus di hidung gue untuk yang Far Afield ini ada kayak berkesan ya green, of course green, dewy, juga kayak ada nutty, earthy slightly, tapi bukan earthy yang sampai bau tanah banget, cuman slightly kayak ada aroma-aroma tanah basah sedikit, sama ketemu kayak somehow kayak ada nutty vetiver di dalam ini, walaupun dari Auchan Lab-nya sendiri tidak menuliskan ada note vetiver, cuman kayak di hidung gue tuh kayak mencium aroma yang biasa ada di nutty vetiver gitu, atau mungkin dari patchouli, I don't know, tapi kayaknya lebih ke arah sana sih, kayak something nutty lah, nutty yang earthy nutty gitu, mudah-mudahan ngerti. Nah ini juga aromanya sangat-sangat naturalis, jadi buat gue kalau gue sandingin dengan brand niche, ini slightly kayak agak mengingatkan gue arahnya tuh sama yang Masque Milano. Dari yang beberapa yang gue coba juga, ada mungkin tapi kalau itu lebih ke arah animalik juga dari Zoologist. Cuman sisi animaliknya dijauhin gitu, nggak terlalu ke arah animalik, cuman ini lebih ke arah nature-nya gitu. I love this one also. Cuman sayangnya yang ini agak tipis aja di hidung gue, yang Far Afield. Oke, the next one itu ada Plain Air atau plain, tulisannya plain ya, bukan plain A. Gimana sih nih tulisannya begini, Plain Air gitu. Jadi ini wanginya, mintnya itu gue suka karena dia ya nanti mungkin notes-notesnya bakalan gue jembrengin somehow di bawah atau di mana gitu ya. Gue merasa di sini memang ada mintinya. Ini catatan yang memang gue buat di kertas gue nih dengan tulisan jelek gue. Plain Air ini peppermintnya gue ngerasa enak banget. Jadi nggak berasa kayak odol banget, masih ada manisnya, cuman juga bukan minty yang green, yang terlalu green. Jadi kayak membuat nuansa yang memang kayak udara yang sejuk gitu. Terus ini star anisnya cukup berasa. Jadi manisnya yang keluar itu adalah manis dari star anis. Jadi wangi star anis ketemu musky yang membuat nuansanya tuh manisnya tuh agak mellow sedikit gitu. Terus kalau dibilang ada citrusnya, ya ada citrusnya slightly, tapi citrusnya tuh nggak membuat ini menjadi jejerukan banget kayak jeruk yang baru diperes gitu, no. Di openingnya ya berasa sih citrusinya yang bright citrusnya. Cuman lama-lama tuh citrusnya hanya membuat kayak nuansanya jadi lebih bright gitu. Jadi namingnya, wanginya itu
cocok banget sih dengan apa ya, blendingnya yang very very smooth. Kalau untuk apa ya, untuk dinamika aromanya sendiri, to be honest with you, dari keenam yang gue coba itu gue nggak merasakan dinamika aroma yang signifikan. Juga termasuk yang pertama kali yang gue jatuh cinta adalah si Sanctum, itu ya gue merasa cenderung ke arah linier, walaupun sedikit-sedikit ada sih kayak di openingnya dia lebih bright. Untuk yang plain air misalkan dia lebih berasa citrusinya, tapi not that much gitu, bukan sesuatu yang dinamis banget, no. Wanginya semua sangat calming buat gue in general. Buat lu yang memang pengennya wangi yang berkesan alami gitu, bukan wangi yang lu pakai parfum yang perfumey, yang fragrance-ish banget, yang kayak wangi yang memang man-made gitu ya. Ini benar-benar kayak wangi yang dari alam, di capture dalam botol, terus lo pakai, jadi gampang banget ngeblend to your skin wanginya. Me like it. Oke, kita cukup segitu aja untuk yang plain air. Ini ada Conservatory juga udah parfum, semuanya udah parfum sih. Yang Conservatory ini menurut gue yang termasuk gue cukup butuh waktu untuk mengenalnya gitu. Ini arahnya mau kemana sih? Oke, kita spray lagi dulu yuk. Gue takut lupa. Oke, this is mix of so many things di hidung gue. Jadi gue bisa mencium ada aroma spice, ada aroma herbs, ada aroma green, ada aroma yang earthy gitu. Jadi gue agak bingung awalnya, ini arahnya mau kemana sih wanginya. Tapi it's very unique untuk ini, Conservatory ini very very unique. Dan kayak ya kita berada di dalam satu konservatorium gitu. Jadi kayak ada beberapa tanaman-tanaman yang memang ada di Indonesia yang kita cium secara bersamaan. Apakah itu saling overpowering each other? At the beginning ya, gue ngerasanya. Tapi lama-lama gue ngerasa lama-lama harmonis nih hubungannya, lama-lama cantik kok gitu. Awal-awal gue ya tadi kayak gue bilang, ini maunya kemana sih arahnya si Conservatory ini? Catatan gue di sini untuk yang Conservatory slightly bright, arahnya ya masih cenderung ke arah bright, warm, resinous, spicy and sweet. Sweetnya ini bukan sweetness dari kayak vanilla gitu. Sweetnessnya ini bukan sweetness yang berasa sugar, gula gitu, tapi sweetness dari rempah-rempah yang menghasilkan sentuhan manis gitu. Dari wangi-wangi apa ya, rempahan. Yes, dia juga pakai cinnamon yang biasa banyak dipakai di Indonesia gitu ya. Jadi somehow mengeluarkan aroma rempah yang cenderung ke arah manis, bukan selain arah pedas juga ada rasa arah manis gitu kalau rempahan. And then of course dia juga punya ada resinous itu berasal dari ada benzoin yang juga ada yang membuat nuansanya slightly ke arah ambery yang membuat kesan agak sweet. Berikutnya itu ada Batavia Barber. Ini dia, Batavia Barber. Kata-katanya di sini kalau dari Oaken Lab-nya itu adalah 32 degrees Celsius, rustling fan, worn leather, fresh towel. Jadi dia memberi image suatu ruangan kang cukur gitu ya, dengan panas 32 derajat Celcius, terus habis itu ada suara fan kipas angin jadul, terus habis itu ada kursi kulit yang udah usang, juga ada towel tuh handuk bersih gitu ya. Ini menarik karena menurut gue ini di take yang berbeda, a different take for barbershop-ish scent. Kalau barbershop-ish yang biasanya gue temuin di parfum-parfum mau yang banyak lah di S. Durga kalau nggak salah barbershop. Terus habis itu dari Imaginary Authors ada juga yang aromanya slightly barbershop-ish. Juga banyak deh brand-brand yang ke arahnya itu menggunakan lavender yang arahnya ke arah barbershop-ish. Tapi ini a different take yang sangat Indonesiawi menurut gue. Somehow tuh bukan wangi butut yang bau apek banget, tapi gue ngerti kayak slightly gue merasa ada aroma yang berkesan smoky di sini. Kalau di Kang Cukur juga tetap ada aroma kayak agak-agak smoky, agak-agak bau rokok gitu, bau-bau
apa ya, leather, tapi leathernya tuh yang agak smoky gitu, wangi kulit yang agak smoky. Ini gue dapat banget di Batavia Barbershop. Terus dia juga di sini menggunakan note neroli, tapi di gue nerolinya itu somehow nggak overpowering, nggak membuat wangi ini jadi bright, sparkling kayak gitu. Jadi justru gue bisa menerima banget kehadiran neroli di sini. Jadi membuat nuansanya tuh somehow ya kayak handuk bersih. Kan biasanya kita cuci handuk bersih itu pakai sabun colek yang aromanya ya neroli slightly kayak sabun colek gitu. Jadi buat gue, okay, this is very Indonesia-is barbershop gitu. Jadi kayak, wah ini sih barbershopnya biasanya kan gue bilang kayak ini kayak barbershop mewah, ini kayak sabun mewah. Nah sementara kalau ini Batavia Barbershop ini kayak bener-bener kayak ada wangi sabun yang biasa kita pakai, tapi ada smoky-nya juga dan leathery. Ini unik sih. Jadi kalau yang sebelumnya, yang 4 sebelumnya itu wanginya cenderung ke arah mungkin slightly pleasing gitu. Kembali ke sini untuk yang Batavia Barber. Yes, Batavia Barber, gue suka kebalik barbershop. Batavia Barber ini buat gue termasuk yang like and dislike atau polarizing, atau lu bakalan suka atau tidak suka gitu. Kalau buat gue ini gue suka. Ini gue suka, uniknya dapat apa ya, wanginya so far dari aroma barbershop yang pernah gue cium. Ini tuh nggak ada yang sama kayak gini. Me like soapy-nya juga dapat. Pokoknya ini barbershop nice. Oke. Last but not least, itu adalah Earth of Mankind yang ini. Oke. Earth of Mankind ini, jujurly, honestly, ini adalah, kalau gue baca notesnya, ini adalah yang pengen banget gue beli. Karena this is like me. This is me. Kayak notesnya itu, ayo kita bacakan. Kali ini gue bacain, oke? Notesnya agarwood, patchouli, vetiver, clove, cassia itu sejenis apa ya, kayu manis, oke? Tobacco and vanilla gitu ya. Jadi kayak, this is me gitu. Tapi untungnya dia sudah mengeluarkan exploration set dan akhirnya ada di situ. Ini gila sih, gue kalau blind buy ini, walaupun notesnya itu gue banget, walaupun wanginya itu cukup unik, tapi I cannot wear this. This is me, oke? Kenapa? Karena dari kecil gue selalu bermasalah sama urusan gigi. Cepet banget gigi gue yang bolong, yang tumbuhnya harus menyilang dan harus dicabut, sakit gigi, bolong sana sini ganti bla bla bla. Gue bolak-balik ke dokter gigi, Bo. Dan ini I cannot, karena aroma minyak cengkehnya is very overpowering di hidung gue. Gue nggak tahu kalau mungkin di hidung lo atau di hidung orang lain lo bisa mengcapture sisi yang berbeda. It's good for you. Dan kalau memang minyak cengkeh itu tidak mengganggu buat lo, it's good for you. Tapi buat gue, all I can smell dari semua keindahan aroma itu adalah aroma minyak cengkeh. Yang kalau emang lo suka, it's good for you. Memang slightly ada manis ya, but I cannot say it's vanilla. Terus tobacco-nya juga buat gue kayak mungkin rokok kretek yang justru banyak di cengkehnya, yang overloaded with cengkeh gitu. Aromanya cengkeh banget. Gue dapet banget image-nya kalau emang ini aromanya kayak zaman-zaman kolonial yang memang kayaknya gue inget ya, walaupun itu bukan zaman kolonial ya, tapi om-om gue yang masih sisa-sisa zaman kolonial itu demen banget ngerokok yang wangi atau ya aromanya mirip-mirip ke arah sini. Kalau dapet whiff-nya atau pertama kali di sniff gitu ya, gue ngerti banget kalau aromanya itu adalah aroma rokok kretek, cenderung ke arah rokok kretek, tapi rokok kreteknya itu yang berat, yang tebel, yang intens dengan rerempahan dan cecengkehan dan tetembakauan. Selang beberapa menit, all that I can smell dari wangi si Earth of Mankind, ini adalah aroma minyak cengkeh. It's hard to pull this off gitu, kayak yang wah gitu. Untung gue nggak blind buy si Earth of Mankind, justru gue pertama nyobain itu adalah si Sanctum. Well, kembali ini kepada preferensi masing-masing. Kalau memang lu suka tipe-tipe yang berasa nampol di minyak-minyak cengkeh, minyak-minyak yang ya tobacco, yang manly gitu, maybe this is for you, okay? But for me, sadly gue agak sulit untuk menerima aroma cengkeh yang tebal gitu, okay? So, dari 6 udah ketahuan my least
favorite gitu ya, my least itu adalah Earth of Mankind ya, karena itu tadi, tapi mungkin buat lo oke gitu. Terus my most favorite itu adalah Batavia Barber. Batavia Barber itu menurut gue unik, leathernya juga lucu gitu, tapi tapi Batavia Barber itu juga kembali polarizing ya, nggak semua bakalan suka. My number 2 itu adalah Sanctum still my number 2. My number 3 Plein Air, kayaknya Plein Air ini gue juga cukup suka gitu. Sebenarnya number 3 and number 4 kurang lebih sama sih. Far of Field-nya juga menarik buat gue. Far of Field yang di bawahnya ada Conservatory ini kayak hidung gue perlu, tapi cukup unik, pleasing tapi agak unik, jadi bikin kepo aja sebenarnya untuk Conservatory. Terus yang terakhir adalah Earth of Mankind. That's just me, berdasarkan selera gue dan berdasarkan ya gue mencari keunikan aroma dan sebagainya. Oke. Terus ini gue baca di sini dia itu adalah volume 1, Sounds from the Roads Less Traveled. Jadi di sini ada penjelasannya kan, volume 1. Well, hopefully segera keluar yang volume berikutnya, dan ya mudah-mudahan lebih luas aja gitu. Kalau ini kan ya I don't know, mungkin nanti sampai ke slightly lebih tropical floral, tropical fruity, yang jujur aja wanginya berkesan sangat natural, walaupun dia sudah mengakui kalau memang ini dia menggunakan natural extract dan juga aroma molecules, jadi dia juga mengeluarkan menggunakan synthetic molecules gitu. Well, itu dia perkenalan gue tentang impresi gue tentang Auckland Lab. Bagaimana dengan pengalaman lu? Apakah lu udah pernah coba atau belum? Just let me know di kolom komen. So far, makanya gue bilang ini kayaknya promising nih si Auckland Lab, karena wow. Dengan harga yang memang, harganya buat gue not bad. Untuk dipasarkan di lokal pun bukan sesuatu yang wow banget, yang wah gila mahal, karena memang di range harga itu juga udah ada kayak Fakhrul Oud, udah ada juga Alien Objects, dan siapa lagi yang gue kenal ya. Gue kan suka tiba-tiba ngeblank gitu ya. Jadi it's not something yang gimana-gimana banget, dan dia juga udah punya stokis di berbagai negara, udah kalau nggak salah ada di Kanada, di Amerika, di UK, Australia, mana lagi tuh. Pokoknya di Indonesia juga ada, di Bali, Bandung, Jakarta, Jogja, dan di luar negeri mana lagi gue lupa. Pokoknya yes, it's a very nice one. Perkenalannya tuh bener-bener yang nice to meet you gitu. Ulala, menarik. Oke, I think that's all. Gila, gue bisa ngomong mulu, ngoceh mulu. Kita lanjut lagi di obrolan selanjutnya ya. Bye.